Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Edukasi Online. Pada kali ini saya akan menjelaskan berapa sih besaran gaji dan tunjangan CPNS versus PNS. Untuk besaran gaji CPNS dan PNS terdiri dari dua faktor. Faktor pertama adalah penghasilan tetap. Penghasilan tetap ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya, dan bersifat tetap. Artinya, se-Indonesia ya, secara nasional, pendapatan tetap ini sama masing-masing golongan. Kemudian, berdasarkan penghasilan variabel. Penghasilan variabel ini tergantung dengan instansi yang kita lamar, instansi tempat kita bekerja. Terdiri dari tunjangan kinerja, tunjangan tambahan penghasilan atau TPP, dan uang makan. Jadi tiap masing-masing instansi itu ada yang memberikan hanya tunjangan kinerja, ada yang memberikan TPP juga, ada yang memberikan uang makan. Bahkan ada juga instansi yang tidak memberikan ketiga-tiganya. Untuk melihat apakah instansi yang kita lamar atau instansi tempat kita bekerja, kita boleh cari perwalnya ya, perwal masing-masing Pemda atau instansi yang kita tuju. Nah, jadi untuk besaran gaji CPNS yang diterima oleh PNS kurang lebih adalah hasil tambahan penghasilan tetap dan penghasilan variabel, dan dipotong oleh potongan. Biasanya ada potongan ya, potongannya itu biasanya atau sekitar 10% dari gaji tetap. Kemudian mari kita menghitung take home pay CPNS dan PNS. Pada kali ini saya akan mengambil contoh kasus pada golongan 3A, masa kerja 0 tahun. Nah, untuk komponennya terdiri dari komponen tetap dan komponen berdasarkan variabel ya, yang tadi kita jelaskan. Yang pertama, untuk komponen tetap itu ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan lainnya, serta ada potongan dari komponen tersebut, biasanya sekitar 10%. Dan untuk komponen berdasarkan variabel itu terdiri dari tunjangan kinerja atau TPP dan uang makan. Jadi untuk komponen tersebut itu tergantung dari instansi masing-masing ya, ada yang memberikan kedua-duanya, ada juga yang tidak memberikan. Untuk gaji pokok itu berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019. Karena di sini golongannya itu 3A ya. Kita lihat golongan 3A itu sekitar 2.579.400 ya. Itu berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019. Nah, kalau misalnya untuk golongan lainnya silahkan kalian cari PP nomor 15 2019. Untuk masing-masing golongan itu berbeda ya, tergantung golongannya apa, dan ini berlaku secara nasional, seluruh Indonesia berlaku berdasarkan golongan masing-masing. Dan untuk gaji pokok ini, perbedaan antara CPNS dan PNS itu berdasarkan presentasinya ya. Untuk CPNS itu 80% dari PP tersebut. Kalau tadi kan berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019, penghasilan untuk 3A itu gaji pokoknya 2.579.400. Nah, untuk CPNS hanya menerima 80%, jadi sekitar 2.662.520 ya. Kemudian ada tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga itu diberikan kepada PNS atau CPNS yang sudah memiliki keluarga ya. Masing-masing untuk istri itu sekitar 10% dari 10% dari gaji pokok ya. Jadi kalau untuk CPNS berarti 10% dari 2.062.520. Dan untuk anak itu 2% dari gaji pokok. Nah, kalau kita hitung ya, untuk satu istri, 2 anak itu sekitar 247.622. Itu untuk PNS atau CPNS. Untuk CPNS yang memiliki 1 istri dan 2 anak.
Dan istri itu tidak boleh dari 1 ya. Dan untuk anak itu maksimal 3 anak. Sedangkan kalau untuk PNS sekitar 299.210 untuk 1 istri dan 2 anak. Kemudian tunjangan-tunjangan lainnya ya, dari tunjangan umum dan tunjangan beras. Untuk tunjangan umum itu berdasarkan golongan juga ya. Golongan 1 dan golongan 4 itu sekitar 175.000 dan sampai dengan 190.000. Karena di sini contoh yang kita ambil adalah golongan 3A, itu perbedaannya hanya 5.000. Golongan 1 175.000, golongan 2 itu 180.000 dan golongan 3 itu 185.000. Dan golongan 4 190.000. Kemudian tunjangan beras. Untuk tunjangan beras itu sekitar 72.420 per orang ya. Jadi kalau kita total sekitar 402.260 untuk CPNS, dan untuk PNS 667.260 ya untuk tunjangan lainnya. Kemudian ada potongan sekitar kurang lebih 10% ya. Potongan tersebut terdiri dari IWP, BPJS, Taperum, dan potongan lainnya itu sekitar 10% ya. Jadi kalau kita hitung kurang lebih setelah dipotong ya, itu penghasilan tetap sekitar 2.475.288. Jadi minimal CPNS itu akan mendapatkan 2.475.288 secara nasional. Ini untuk yang golongan 3A, masa kerja 6 tahun dan memiliki satu istri dan 2 anak. Sedangkan untuk PNS itu karena 100%, jadi gajinya itu sekitar 3.236.384. Itu sudah dipotong dengan potongan kurang lebih 10% ya. Kemudian jika instansinya memberikan tunjangan kinerja atau TPP, tentu saja akan bertambah untuk take pay home-nya ya. Nah, untuk tunjangan kinerja atau TPP itu tergantung instansi, kelas jabatan, dan kinerja pegawai. Nah, di sini misalnya suatu instansi itu tunjangan untuk 3A misalnya sekitar 5.079.200 itu untuk PNS. Nah, karena masih CPNS, maka hanya mendapatkan sekitar 80%. Jadi kalau dihitung untuk tunjangan kinerja atau TPP itu sekitar 4.363.360 ya. Kemudian ada uang makan, dan uang makan juga tergantung instansi masing-masing. Ada instansi yang memberi uang makan dan ada juga instansi yang tidak memberikan uang makan. Nah, untuk uang makan itu sendiri itu diatur dalam PMK nomor 72, PMK nomor 5 tahun 2016 dan nomor 78 PMK 02 2019. Untuk golongan 1 sampai golongan 2 itu sekitar 25.000. Golongan 2 sampai golongan 4 itu 37.000 dan golongan 4 itu 41.000. Namun untuk golongan 3 atau golongan 2 sampai 4 biasanya dipotong sekitar 5%. Jadi kurang lebih untuk golongan 3A itu akan mendapatkan uang makan per harinya itu 35.000 ya. Jadi kalau kita hitung sekitar 20 hari kita bekerja, uang makan yang didapatkan oleh CPNS dan PNS itu sekitar 703.000. Nah, jadi setelah kita total dengan tunjangan kinerja dan uang makan, take pay home yang didapat oleh CPNS itu sekitar 7.241.648. Sedangkan untuk take pay home PNS itu sekitar 9.018.584. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang membedakan hanya di instansi masing-masing. Kalau misalnya instansi kita tidak memberikan tunjangan kinerja dan uang makan, artinya di sini yang didapat oleh si CPNS sekitar 2.475.288. Sedangkan untuk PNS mendapatkan 3.236.384. Tapi kalau misalnya di instansi kita mendapatkan
tunjangan kinerja dan uang makan, tinggal teman-teman sesuaikan saja kira-kira tunjangan kinerja berapa dan uang makannya berapa, itu ditotalkan. Nah, itu adalah take home pay yang didapat oleh CPNS dan PNS berdasarkan instansi masing-masing. Baik, kurang lebih seperti itu ya perhitungannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi silakan teman-teman hitung gaji CPNS dan PNS berdasarkan instansi masing-masing dan golongan jabatan masing-masing ya, berdasarkan jabatan fungsional apa yang kita lamar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih.